wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo salam-salam maca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Masjid Asy'ari rahimahumullah. Kemarin sudah 1 bulan 4 kali pertemuan kita membahas tentang fikih safar. Di sana ada sholat tam, kemudian sholat jamak, kemudian sholat qashar, terus yang terakhir adalah jamak qashar. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas juga, yakni sholat di kendaraan. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang sholat jamaah. Ya, kita yang sudah sering jamaah itu ternyata sholat jamaah itu banyak sekali adab-adabnya. Bagaimana adab jamaah, terus adab jadi makmum itu bagaimana, terus adab jadi imam itu seperti apa, terus semacam-macam nanti. Sholat jamaah, jadi di dalam Quran, yakni surat Al-Ahzab, ini sudah cukup familiar suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi. Yusollu di sini bukan sholat, ya. Bukan sholat. Kalau diartikan sebagai sholat, maka Allah dan malaikat itu sholat kepada Nabi, tetapi maknanya adalah bersolawat. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
sholat sendiri itu artinya adalah doa. Maka bacaan sholat itu penuh dengan zikir, tasbih, kemudian di sana juga banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Karena ketika kita sholat jamaah itu biasanya sholatnya akan berbeda dengan ketika kita sholat sendirian. Sholat sendirian itu ibarat mobil itu ya, kalau ke Surabaya naiknya biasanya Sugeng Rahayu, itu belok itu Masya Allah. Makanya bisnya itu dikatakan bis yang menyebabkan penumpangnya selalu beristighfar. Kenapa? Karena terlalu ngebut. Nah, sholat kita sendirian itu juga Bapak Ibu sekalian, itu biasanya sholatnya itu sholat kejar waktu. Jadi pengen cepat-cepat gitu ya. Tetapi ketika kita sholat jamaah, kejar waktu kita itu dibatasi dengan imam. Mau nggak mau kita ikut sama imam. Imamnya misalnya sholat isya-nya 15 menit, ya makmumnya mau nggak mau ya 15 menit kan gitu. Jadi ada yang kita ikutin, maka sholatnya itu tidak bisa sholat kejar waktu. Ya kecuali kalau di beberapa tempat itu ya sholat ketika Ramadan itu ya sholat 23 rakaat, ya sholat tarawih dan witir itu hanya 10 menit, jadi ya sholatnya sholat super patas ya. Nah, arti daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah itu ketika sholawat, innallaha yusollu, ya, Allah itu yusollu kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu artinya sholat bukan dalam arti kata perbuatan yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam, tetapi sholawat di sana atau sholat di sana diartikan sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, itu adalah Allah memuji kepada Nabi. Tetapi kalau malaikat itu bukan memuji lagi, beda lagi. Kalau malaikat itu mendoakan kebaikan kepada Nabi. Ya. Jadi kalau Allah itu memuji, tetapi kalau malaikat artinya adalah mendoakan kepada Nabi. Kalau malaikat mendoakan kepada Nabi, kemudian yang mendoakan adalah malaikat, maka insya Allah doa itu akan makbul, kan seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga, sholat untuk kita. Kalau tadi sholat dari Allah artinya memuji, sholat untuk malaikat itu artinya mendoakan, ya, mendoakan, memohonan ampun dan lain sebagainya. Sholat bagi kita itu adalah yang mengerjakan suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Nah, terus ada lagi yang keempat. Jadi ada sholat yang disandarkan kepada burung, tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup maupun yang mati, ya, selain manusia, itu sholat itu diartikan sebagai tasbih. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kan sering mendengar bahwasanya burung-burung bertasbih gitu ya. Kemudian kalau musim hujan nanti ada kodok
kampung-kampung itu kodok itu bertasbih sebenarnya, nah, seperti itu. Nah itu arti daripada sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat itu diartikan sebagai doa? Atau doa di dalam sholat itu bisa, yang pertama adalah diartikan sebagai doa permohonan. Tadi kan diterangkan bahwasanya kalau kita sholat, bacaan kita sholat dari awal sampai akhir itu banyak sekali doa-doa yang kita ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan doa tersebut, maka setelah sholat, dosa-dosa ringan kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan sholat. Dosa kapan? Dosa dari sebelum kita sholat tadi. Jadi dari, kalau misalnya ini sholat isya, kita sholat isya dengan sempurna, dengan doa yang benar, dengan khusyuk, maka sholat isya kita itu akan menghapus dosa-dosa ringan kita, dosa-dosa kecil kita. Sejak kapan? Sejak dosa yang kita lakukan dari selesai sholat maghrib. Jadi ya terus kayak gitu sih. Jadi kalau sebenarnya kalau orang sholat itu ya syaratnya nanti ya sholatnya yang benar, nggak ada riya, nggak ada sum'ah di dalam sholat kita, wudhunya yang benar, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang ikhlas. Nah, syaratnya itu seperti itu. Jadi bukan semata-mata kalau kita sholat langsung dihapusin dosanya, enggak, harus ada syarat-syaratnya. Ya sama seperti kalau kita ngajukan proposal. Ngajukan proposal itu kan nanti yang dimintain syarat, mintain misalnya kita minta proposal ke Telkomsel gitu. Loh, kalau kamu tak kasih uang, nah terus saya dapatnya apa? Ini kan seperti itu ya. Oh ya, nanti logonya nanti akan ditampilkan di background dan sebagainya. Itu salah satunya ya seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat itu ada yang namanya doa permohonan. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon dengan sepenuh jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kebaikan dan manfaat, atau ada ataunya, atau dihindarkan dari bahaya atau kesulitan. Jadi yang pertama itu kita minta manfaat, kemudian dihindarkan dari bahaya atau kesulitan. Atau semua keperluan hidupnya di dunia ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara lisan ya. Gampangannya kalau kita membaca doa di antara dua sujud, Rabbil firli. Artinya apa, Bapak Ibu? Rabbil, ya Allah ampuni aku. Kemudian warhamni, terus warhamni artinya sayangilah aku. Rabbil firli warhamni wajburni. Wajburni itu kan apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan, ya Allah tutuplah aibku ya Allah. Jadi semua aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warfa'ni artinya apa? Ya Allah angkatlah derajatku ya Allah dengan sholat ini. Terus Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni. Ya Allah berilah aku rezeki ya Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan hidupku ya Allah. Kemudian warzukni wahdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku ya Allah. Jadi kita itu tetap minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Paling tidak berapa kali? Paling tidak 17 kali. Kalau tambah sunnahnya nanti dia tambah terus. Itu setiap hari kemudian wa'afini ya Allah. Afini itu apa? Berilah aku kesehatan.
Jadi yang nggak sakit itu sudah kita panjatkan di dalam sholat kita. Kita minta rezeki, diberi kesehatan, minta ampun, angkat derajatnya, aibnya ditutup. Kemudian yang terakhir, wa'ani. Napa niku? Ampunilah aku. Ya. Atau maafkanlah aku. Seperti itu. Nah, itu baru doa di antara dua sujud. Jadi kalau ada orang sholat itu sebenarnya kalau dia paham arti yang ada di dalam sholat itu nggak bakalan orang itu sholatnya cepet. Contohnya misalnya yang tadi Robi pilih. Masa ada orang kalau kita kan nggak tahu artinya nopo Robi pilih warhamni wajibun warfani warfani Allahu akbar kan seperti itu tuh ya. Kenapa? Karena kita tidak memahami artinya. Tetapi ketika kita memahami artinya, maka kita resapi sholat kita itu. Maka Bapak Ibu sekalian, umur kita ini seharusnya sudah kepada atau mengarah kepada kualitas sholat. Jadi sudah mengarah kepada bagaimana kita itu menikmati sholat kita. Nah seperti itu. Jadi orang sholat itu dinikmati, bukan kejar waktu, bukan karena hanya kewajiban saja, tetapi kita itu sudah mulai menikmati sholat. Jadi kalau sudah sholat itu pikirannya tenang, sama seperti kalau kita sedang perjalanan gitu ya. Kalau kita yang biasa sholatnya jamaah di masjid tepat waktu, itu kalau perjalanan sudah waktunya sholat itu ngapain nih biasanya? Bingung kan ya? Ih sholatnya ngendi, masjid orang kesini, wah semacam-macam, nanti ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita di dalam perjalanan, setelah selesai sholat, setelah kita selesai melaksanakan sholat, maka kita lanjutkan perjalanan. Biasanya ngapain Bapak Ibu yang kita rasakan? Pikirannya jadi tenang. Itu kalau orang yang sholat, yang biasa sholat. Tapi kalau orang yang nggak biasa sholat, ya mau jam berapapun ya terserah, nggak mikir sholat, namanya juga nggak mikir sholat kan. Nah kemudian kalau yang tadi adalah doa atau permohonan, yang kedua di dalam sholat itu ada doa ibadah. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam sholat itu ada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi pahala dengan jalan melakukan amal-amal soleh. Ya. Contohnya misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita memahami arti sholat itu, lawang baru sholat ihdinas siratal mustaqim, mosok setelah selesai sholat habis itu ngambil sendal kan gitu ya. Oh itu kan berarti kan ihdinas siratal mustaqimnya ya enggak bakalan paham gitu. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim enggak bakalan habis sholat itu ngambil sendal orang lain, kan enggak mungkin ini. Habis sholat pakai sarung punyanya masjid, sarung sodakohan masjid, sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Habis selesai sholat sarungnya nggak dikembalikan lagi ke lemari. Itu berarti ihdinas siratal mustaqimnya nggak dapat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang bagaimana? Yakni jalan lurus seperti an'amta alaihim, yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kita ini. An'amta alaihim ghairil maghdub bi alaihim, bukan jalan
jalannya orang-orang yang engkau maghdub. Maghdub itu apa? Maghdub itu yang engkau marahi ya Allah. Siapa itu? Ya ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimarahi oleh Allah? Karena orang Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya, jadi sebelum ketika Nabi Yunus Muhammad itu lahir, orang Yahudi itu sudah tahu, di kitabnya itu sudah tahu bahwasanya nanti akan ada Nabi terakhir dengan ciri-ciri seperti ini itu sudah tahu semua, sudah paham, ngelotok, ya di kitabnya itu sudah ada. Tetapi mereka itu nggak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Gara-garanya apa? Gara-gara Nabi Muhammad itu bukan dari golongan orang Yahudi. Cuman itu aja. Sebenarnya mereka tahu ciri-cirinya dan sudah tahu semua. Ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, sudah tahu semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalin itu apa? Orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu orang yang bagaimana? Ya ini orang-orang Nasrani. Nah itu baru bacaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka sholat itu mencakup dua macam doa. Yang pertama adalah doa permohonan, kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Itu banyak lagi ya, banyak lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Kalau tadi kan baru pembukaan. Gitu ya. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu adalah yang biasanya dilaksanakan di masjid. Namanya adalah masjid jami. Makanya masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat jamaah. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu macam-macam. Ada namanya musola, kemudian ada namanya masjid, kemudian ada namanya masjid jami, ada yang namanya masjid agung, ya. Musola, ya. Musola atau langgar, kemudian masjid saja, kemudian masjid jami, kemudian masjid agung. Tambah lagi ya musola di rumah. Musola di rumah itu kan hanya untuk 2 orang, 3 orang yang tempat berkholat. Apa bedanya masjid biasa dengan masjid jami? Nah, kalau masjid biasa itu masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Itu namanya masjid biasa. Kalau di Solo ini, saya kira kalau ada masjid biasanya digunakan untuk Jumatan semua ya. Maka dekat-dekat itu sudah ada Jumatan. Tetapi kalau kita ke kampung, ke desa-desa gitu ya, itu tidak semua masjid digunakan untuk Jumatan ya. Karena memang ketika masjid itu melaksanakan Jumatan, itu nanti kan ada syarat-syaratnya juga. Ada syarat-syaratnya. Jadi ngopeninya untuk Jumatan itu tidak hanya sekali 2 kali, tetapi sepanjang tahun sampai masjidnya nggak ada. Jadi sama dengan Masjid Asy'ari ini. Masjid Asy'ari ini ketika masjid ini melaksanakan sholat Jumat, dulu kan nggak ada ya, dulu kan masih langgar umum. Nah, sholatnya kemana? Ke Masjid Tegal Sari. Kemudian ini dibangun, selesai, dipakai untuk Jumatan. Maka setelah dideklarasikan untuk Jumatan, ya harus terus untuk Jumatan. Itu bedanya masjid biasa sama masjid jami. Maka Masjid Asy'ari ini dinamakan sebagai masjid jami. Kemudian ada lagi yang namanya masjid agung ya, kalau masjid besar dan lain sebagainya. Itu biasanya masjidnya juga dipakai untuk Jumatan, tetapi luasnya itu tambah lagi ya, tambah luas. Jadi kayak Masjid Tegal Sari itu kan miniatur daripada Masjid Agung ya. Masjid Asy'ari itu kan masjid swasta pertama di Solo kalau nggak salah. Itu masjid swasta pertama di Solo.
Ini jam berapa nih? Ya sebentar lagi. Sholat jamaah Bapak Ibu sekalian. Sholat jamaah, jadi kita yang saya sampaikan adalah ulama itu sepakat bahwa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid itu termasuk bentuk ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung. Ini kan sepakat ya. Jadi orang sholat jamaah di masjid itu ulama itu sepakat itu adalah perbuatan yang besar gitu ya, yang hebat, yang agung dan lain sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ulama itu berbeda pendapat tentang hukumnya. Hukum sholat jamaah itu berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau misalnya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu menghukumi sholat jamaah itu adalah wajib ain. Wajib ain ini ngomong wajib, ya wajib yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Nah kemudian ada yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Niki sinten Bapak Ibu sekalian adalah mazhab Syafi'i ya, kemudian sedikit dari mazhab Malik, tetapi kebanyakan juga dari mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki juga ada yang berpendapat demikian, kemudian mazhab Hambali juga ada yang berpendapat seperti ini. Itu hukumnya apa? Hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada orang di kampung itu tidak ada yang sholat jamaah, maka satu kampung itu dosa semua. Tetapi kalau ada yang berjamaah mau 2, mau 4, mau 5, maka orang 5 ini menjadikan orang satu kampung itu bebas dari dosa. Dosa apa? Dosa tidak jamaah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Itu siapa? Ya ini Imam Abu Hanifah. Kemudian ada sebagian dari Imam Maliki juga, Imam Syafi'i juga ada, Imam Ahmad juga ada. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini nanti baliknya kepada kita sendiri. Kita itu maunya tuh gimana? Maunya sholatnya tuh sendirian, atau maunya sholatnya jamaah gitu ya. Kan ada orang itu kalau diajak jamaah, ayo jamaah. Tak sholat di wae. Lah ngopo? Oh, nanti kalau sholat jamaah nanti ada riya. Ada riya. Jadi saya kepingin dilihat sama orang lain, maka lebih baik saya sholat sendiri gitu. Nah kalau santri Bapak Ibu sekalian, kamu ngapain nggak sholat jamaah? Lah nanti kalau sholat jamaah itu kan nanti suruh absen Ustaz. Loh, kalau ngabsen ngapain? Nah kalau sholat jamaah karena absen, ya saya sholat jamaah saya nggak diterima no. Itu alasan santri itu biasanya seperti itu. Jadi nggak mau jamaah gara-gara takut absen. Atau ada lagi ini, kamu ngapain nggak absen? Kamu sholat jamaah apa enggak? Sholat jamaah, kok nggak absen? Anu Ustaz, saya takut riya. Jadi nggak absen itu takut riya. Padahal absen itu hanya untuk ya ngecek saja santrinya ini sholat atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sedikit-sedikit ya, insyaallah tambah hari, tambah ilmu kita, ya, tambah kualitas ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afaqad daimah fid din wad dunya wal akhirah wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa majlisina hadza damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la muhsiran illa yasartah wa la haraman illa tahhartah wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah ya la taridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.